Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emaldo Putra Purnama dengan NIM B1B1211095, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan konsep birokrasi menurut para ahli. Max Weber. Birokrasi merupakan suatu bagian administrasi mengenai pejabat yang diangkat dan memandang birokrasi hubungan kolektif dengan golongan pejabat dan kelompok tertentu, sehingga setiap pekerjaan berdampak pada suatu jenis organisasi dan sebagai suatu sistem dan otoritasnya ditetapkan secara rasional dan berbagai macam peraturan untuk mengatur banyak orang. Max Weber berpendapat bahwa birokrasi yang ideal itu adalah birokrasi yang rasional, dan menurutnya kerasionalannya adalah hal yang penting dalam birokrasi dan sistem rasionalnya. Di sini maksud para pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan para pejabat, seleksi atas profesionalitas dan kompetensinya. Setiap bagian atau wilayah kerja terdiri atas orang yang diangkat dan bukan pilihan atau dipilih. Pengangkatan ini didasarkan pada kualifikasi atas kemampuan, pendidikan, ataupun pengujian, dan mereka menerima gaji atas profesi mereka masing-masing, dan mereka dituntut untuk disiplin, serta promosi ditentukan berdasarkan penilaian dari penguasa. Yang kedua adalah Karl Marx. Bagi Karl Marx, birokrasi tidak mewakili kepentingan umum. Yang ada di dalamnya hanyalah kepentingan pribadi yang mendominasi lainnya, dan kebijakan yang dibuat hanya untuk mementingkan kepentingan kelompok. Birokrasi menjadi birokrasi menjadi milik negara yang dimana dalam kepemilikannya menjadi properti pribadi. Negara tidak hanyalah sebuah organisasi di mana kaum membutuhkan untuk keperluan mereka. Birokrasi menjadi persiapan untuk mengatur kaum Boreus. Birokrasi bersifat parasitik dan eksploitatif dan mempertahankan kepentingan pribadi dan status quo bagi kelas yang berkuasa. Memiliki instrumen untuk mengeksploitasi kelas yang bawah atau sosial yang dikuasainya. Ide Karl Marx tentang birokrasi muncul untuk mengkritik Isai Hegel. Menurut Isai Hegel, birokrasi sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara negara dengan masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari kelompok profesional, usahawan, kelompok yang mewakili kepentingan khusus atau partikular. Di antara kedua, birokrasi bisa menjadi media penghubung antara kepentingan partikular dan kepentingan umum. Marx menerima perbedaan Hegel antara negara dan masyarakat, tetapi memodifikasi isinya. Yang ketiga adalah Robert Michael. Robert mengemukakan tentang hukum besi oligarki, yakni kecenderungan domisi yang oleh minoritas, yaitu para elit, dalam tubuh birokrasi partai politik, di mana para elit ini memiliki jumlah yang kecil namun mempunyai kekuasaan yang besar dalam menentukan kehidupan bersama. Birokrasi dibutuhkan untuk eksistensi negara modern. Negara modern membutuhkan birokrasi yang besar, karena melalui ini kelas politik yang dominan mengamankan domisinya.
Untuk tujuan ini, negara memasukkan sebanyak mungkin kebutuhan mereka dengan membuat sebanyak mungkin posisi pejabat. Birokrasi menjadi sumber kekuatan bagi kelas politik yang dominan, sumber keamanan bagi sebagian besar kelas menengah, tapi sumber tekanan bagi masyarakat lainnya. Sekelompok elit yang mempunyai kekuasaan yang besar meskipun sedikit dalam jumlah dapat digambarkan dalam bentuk piramida, di mana rakyat jelata duduk di lapisan paling bawah, sementara elit duduk di lapisan paling atas, yang meskipun secara mutlak kalah jumlah, namun menjadi kelompok eksklusif yang sulit dijangkau. Robert Michael mengartikan birokrasi sebagai hukum besi, di mana di setiap bentuk, organisasi, dan secara alamiah kekuasaan akan jatuh ke tangan sejumlah kecil pimpinan, mendorong menjadi birokrasi dan terkadang konservatif. Kekuasaan oligarki yang terbentuk dalam politik akan terbawa ke pemerintahan. Pengambilan kekuasaan akan berada di tangan segelintir elit yang berusaha di dalamnya. Yang keempat itu Gaetano Mosca membagi semua pemerintahan menjadi dua tipe, yaitu feudal dan birokratis, berdasarkan kelas yang memerintah. Dalam sistem pemerintahan feudal, kelas yang memerintah adalah kelas yang sederhana, yang memonopoli fungsi-fungsi ekonomi, politik, militer, atau administrasi lainnya. Setelah masyarakat berkembang menjadi lebih kompleks dan memiliki fungsi terpisah satu sama lain, maka pemerintah dijalankan oleh birokrasi, yaitu kelompok pejabat yang digaji dalam birokrasi pemerintahan, memiliki kekuatan yang lebih banyak daripada yang diatur pada negara feudal. Tapi kekuatan ini dipegang oleh personal masyarakat lebih banyak di bawah kontrol personal dibanding pemerintah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang konsep birokrasi. Menurut para ahli, ada kurang atau salah, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih.